Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas contoh soal ujian SKB CPNS untuk tahun 2020 ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal, kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu, kemudian baru mengkoreksi soal yang ragu-ragu. Selanjutnya kerjakan soal yang sukar, karena di SKB ini kita mentargetkan skor yang tinggi, bukan hanya sekedar passing grade seperti SKD. Jadi SKB kita harus mendapatkan skor yang tinggi untuk menjadi unggul dalam formasi kita. Nah, yang kedua, baca soalnya terlebih dahulu, jangan terpaku pada teks, karena pada SKB ini nanti akan banyak soal cerita yang panjang sekali. Jadi jangan terpaku membaca teks terlebih dahulu, baca soalnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke soal pertama. Dalam kalimat manakah yang bagian bergaris bawahnya merupakan frasa endosentris? Jadi, frasa endosentris, frasa itu adalah dua kata yang digabung dan memiliki satu makna. Nah, frasa endosentris itu adalah gabungan dua jenis kata yang salah satunya berfungsi sebagai unsur diterangkan dan salah satunya lagi berfungsi sebagai unsur menerangkan. Nah, sekarang kita cek untuk yang A. Selama ini ibu bapaknya masing-masing dikenal sebagai perintis literasi. Bapaknya di sini bukan termasuk frasa endosentris. Untuk yang B, sawah ladang telah dijualnya sehingga saat ini dia tergolong miskin. Nah, sawah ladang ini termasuk frasa endosentris dan dia termasuk dalam frasa endosentris koordinatif. Apa itu frasa endosentris koordinatif? Jadi frasa endosentris koordinatif itu adalah frasa atau gabungan dua kata yang memiliki kedudukan yang sama, jadi setara untuk makna dari kata yang digabung. Kemudian yang C, anak istrinya telah menjadi perwira menengah di Mabes AD. Anak istri ini bukan termasuk frasa endosentris. Kenapa? Karena anak dan istri merupakan kata yang memiliki perbedaan kedudukan. Kemudian yang D, besar kecil hadir dalam perhelatan perkawinan anak kepala desa kemarin. Nah, besar kecil di sini bukan juga termasuk frasa endosentris. Kenapa? Karena dia mengandung unsur antonim. Frasa endosentris ini sebenarnya ada 3 macam yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, frasa endosentris atributif adalah frasa yang memiliki unsur diterangkan dan menerangkan. Nah, ini contohnya buku paket. Buku sebagai unsur diterangkan, kemudian paket sebagai unsur menerangkan. Kata diterangkan itu merupakan kata umum, sehingga buku itu kan termasuk kata umum. Jadi, unsurnya diterangkan, kemudian paket itu secara khusus, sehingga paket berkedudukan sebagai menerangkan. Nah, itu contohnya yang diterangkan, menerangkan. Untuk contoh menerangkan dan diterangkan, itu adalah sedang menggambar. Jadi, sedang berkedudukan sebagai menerangkan, menggambar itu sebagai diterangkannya. Nah, yang kedua, frasa endosentris apositif merupakan frasa yang penggabungannya dapat menggunakan tanda koma. Ini biasanya kita temui di julukan sebuah kota, misalnya Malang, kota pendidikan. Nah, Malang di sini frasa pertama, Malang bertindak sebagai diterangkan, kemudian kota pendidikannya setelah koma itu yang menerangkannya. Nah, yang ketiga, frasa endosentris koordinatif ini adalah gabungan dua kata yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai unsur diterangkan. Contohnya yang tadi, jadi sawah dan ladang itu sebagai unsur diterangkan dan digabung menjadi sebuah frasa, itu merupakan frasa endosentris. Ada lagi contohnya, misalnya ayah ibu, kemudian kakek nenek, itu merupakan dua frasa yang sama kedudukannya, kemudian kedudukannya sebagai unsur yang diterangkan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Tiap sore Dinda pergi ke tempat kos Kanda bersama teman-teman Dinda untuk belajar bersama, belajar mengaji dan juga pelajaran di sekolah. Karena menurut teman-teman Dinda, Kanda begitu baik dan cerdas. Hal itulah yang membuat Dinda dan teman-teman begitu kagum pada Kanda. Jadi nilai budayanya yang di sini kita lihat di option atau di pilihan jawabannya yang A. Kebersamaan ini muncul di kata Kanda bersama teman-teman Dinda. Jadi mereka akan belajar bersama-sama. Ketika ada kata bersama-sama, itu berarti korelasinya atau berhubungan dengan pilihan jawaban A, sehingga A termasuk nilai budaya yang ada dalam teks. Yang B itu menuntut ilmu, itu juga termasuk dalam teks. Kenapa? Dibuktikan dengan mereka belajar bersama, belajar mengaji, dan juga pelajaran di sekolah. Eksplisit sudah ditunjukkan di dalam teks. Kemudian yang pilihan jawaban C, menghargai. Nah, untuk menghargai ini juga muncul dalam teks, yaitu pada kata teman-teman begitu kagum. Jadi kekaguman teman-teman Kanda terhadap kepandaian dan kebaik-hatian dia itu merupakan nilai budaya menghargai. Kemudian untuk pilihan jawaban D, gotong royong, itu tidak termasuk dalam nilai budaya yang ada pada teks. Kenapa? Karena nilai gotong royong itu kan maknanya kegiatan bersama-sama untuk memudahkan atau meringankan. Pengecohnya adalah nilai kebersamaan dan nilai gotong royong. Jadi teman-teman tidak perlu
terkecoh untuk pilihan jawaban seperti ini. Kita lihat atau kita logika dari mana katanya saja. Nomor 3, kalimat manakah yang berpola klausa bebas dan klausa terikat? Nah, klausa adalah gabungan dari frasa. Klausa bebas adalah klausa yang memiliki unsur lengkap. Dia memiliki subjek dan predikat sehingga memungkinkan menjadi kalimat utama. Sedangkan klausa terikat itu adalah klausa yang dia memungkinkan menjadi anak kalimat. Tidak memiliki subjek dan predikat secara lengkap. Dia hanya memungkinkan menjadi anak kalimat karena dia mengandung konjungsi yang menghubungkan dari kalimat utama ke anak kalimat. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawaban A. Subjek adalah anak usia 1 tahun sehingga diperlukan oleh peneliti. Jadi kalimat pertamanya adalah subjek anak usia 1 tahun. Kemudian kalimat keduanya peneliti memerlukan subjek sehingga hanya ada 2 kalimat. Pilihan jawaban A itu bukan termasuk klausa bebas yang digabung dengan klausa terikat. Kemudian yang B dan C itu juga bukan termasuk gabungan dari klausa bebas dan terikat karena 2 pilihan jawaban itu diawali dengan konjungsi, yaitu konjungsi karena dan ketika. Nah, jawaban yang benar adalah yang D. Kenapa kok yang D? Karena di sini kalimatnya seperti ini. Data penelitian ini tidak ada yang dikelompokkan, tetapi dianalisis satu demi satu. Nah, data penelitian ini dia kedudukannya sebagai subjek. Dikelompokkan dia bertindak sebagai predikat, sehingga ada subjek dan predikat memenuhi sebagai klausa bebas. Kemudian ada tetapi itu kan konjungsi dan diikuti dengan dianalisis sebagai predikat, kemudian satu demi satu sebagai keterangan, sehingga ini memenuhi sebagai klausa terikat. Dan pilihan jawaban D itu merupakan gabungan antara klausa bebas dan klausa terikat. Selanjutnya nomor 4, kita baca soalnya. Manakah yang merupakan kalimat majemuk campuran? Jadi majemuk campuran itu merupakan gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, berarti kita cari di pilihan jawaban itu yang memiliki 3 kalimat. Sekarang kita lihat pilihan jawaban A. Meskipun pekerjaan ini sulit baginya, dia tetap berusaha sekuat tenaga. Pada pilihan jawaban A itu hanya terdapat 2 kalimat. Jadi kalimat pertamanya itu meskipun pekerjaan ini sulit baginya. Kemudian kalimat keduanya itu dia tetap berusaha sekuat tenaga. Pilihan jawaban B, yang bersepeda hitam kawanku itu merupakan kalimat pertama, kemudian diikuti dengan konjungsi sedangkan, dan setelah sedangkan itu merupakan kalimat kedua. Jadi kalimatnya hanya 2. Pilihan jawaban C, Seminar Nasional itu telah merumuskan berbagai kebijakan nasional baru. Nah, yang C ini juga bukan termasuk kalimat majemuk campuran karena dia hanya terdapat 2 kalimat saja. Nah, sekarang kita lihat yang D. Kami baru memulai bekerja, sementara itu para peserta lama telah selesai. Nah, ini merupakan kalimat majemuk campuran karena dia terdapat 3 kalimat yang digabung menjadi satu. Kalimat pertama, kami baru mulai bekerja. Kalimat keduanya, sementara itu, jadi di lain waktu. Kemudian kalimat ketiganya, para peserta lama telah selesai. Jadi jawabannya yang benar. Nah, sekarang lanjut nomor 5. Manakah yang merupakan kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak banyak menggunakan konjungsi ataupun pelengkap kalimat lainnya. Dia hanya menggunakan unsur kalimat pokok saja. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, pada bagian pendahuluan memuat latar belakang dan masalah. Kata pada sebagai pelengkap ini tidak mencerminkan kalimat efektif jika diletakkan karena kata bagian pendahuluan tanpa pada pun sudah mencerminkan atau sudah menggambarkan sebuah letak, sehingga yang A itu salah. Kemudian yang B, ada 3 komponen menentukan keberhasilan pendidikan anak. Tidak ada konjungsi pada kalimat tersebut. Bisa jadi kalimat tersebut merupakan pilihannya, namun kita tidak boleh langsung memilih oh itu yang B jawabannya. Tidak, kita harus tetap membaca yang pilihan jawaban C dan D. Sekarang kita baca yang C. Penelitian ini menemukan konsep yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Ini juga ada kata lebih lanjut. Kata lebih lanjut itu tidak mencerminkan efektivitas karena ini kan sudah dijelaskan bahwa penelitian ini perlu dikembangkan. Berarti kalau dikembangkan kan ada keberlanjutan, menggambarkan sebuah keberlanjutan kegiatan atau peristiwa sehingga tidak perlu ditambahkan kata lebih lanjut. Sehingga pilihan jawaban C itu kurang efektif. Sekarang ya D. Pada hasil menunjukkan bahwa 78% responden menyatakan setuju. Ini juga tidak efektif. Kenapa? Ada kata pada. Pada kalimat tersebut tidak dibutuhkan untuk menjelaskan kalimat. Karena adanya kata pada itu malah membuat kalimat tidak efektif atau terkesan berbelit-belit gitu. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 6. Kita baca soalnya terlebih dahulu sebelum kita membaca teks. Variasi bahasa yang menonjolkan dalam konteks di atas. Nah, kita baca dulu teksnya setelah kita baca soalnya. Yang A,
Pak, soal nomor 5 kok nggak nyambung dengan RPP? B. Tidak menyambung bagaimana? Bukankah isinya sesuai dengan indikator nomor 4? Coba Bapak cek kembali hubungannya dengan KD 1.1. A. Oh gitu ya. Saya pikir nomornya harus nyambung persis sama. Nah, di sini dari percakapan ini kita bisa menemukan sebuah variasi bahasa, yaitu kata enggak. Enggak dan kata gitu ya. Jadi enggak itu berasal dari kata tidak atau kata bakunya tidak, dan gitu itu dari kata begitu. Nah, sekarang kita bahas variasi bahasa terlebih dahulu. Variasi bahasa itu banyak jenisnya. Nah, kita bahas dari pilihan jawaban yang ada pada soal nomor 6 terlebih dahulu. Ini opsi jawaban A, dialek. Jadi dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif banyak, kemudian berada pada satu tempat yang sama, pada satu wilayah atau daerah tertentu saja, itu dialek. Kemudian yang opsi jawaban B, idiolek. Idiolek itu adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Dia menurut konsep idiolek, itu setiap orang memiliki variasi bahasanya sendiri. Jadi contohnya setiap guru itu kan ketika mengajar itu kan memiliki bahasanya masing-masing. Misalnya guru ini khasnya ada nya, atau guru ini khasnya ada ya, dan lain sebagainya. Itu contohnya idiolek. Kemudian yang C, sosiolek. Sosiolek itu adalah dialek sosial. Variasi bahasa ini berkenaan dengan satu sosial dari sebuah masyarakat atau dari golongan atau kelas sosial. Contohnya misalnya di Jawa kan ada kromo inggil dan nguku. Jadi nguku itu biasa digunakan oleh kaum menengah ke bawah atau kaum abangan kalau misalnya di Jawa. Nah, untuk kromo inggil ini biasanya digunakan oleh kaum ningrat atau yang ada dalam lingkar kerajaan. Sekarang yang register adalah variasi yang biasanya dibicarakan berdasarkan dari bidang penggunanya, menurut tingkat keformalannya. Atau misalnya bahasa jurnalistik dan bahasa militer itu kan beda. Jadi berdasarkan penggunanya, bahasa dibedakan. Koran nasional itu biasanya bahasanya lebih lugas dan menggunakan bahasa baku ataupun ragam bahasa yang berciri khas dari. Lanjut nomor 7, kita baca soalnya terlebih dahulu. Nilai moral individual yang terdapat dalam teks adalah, baru kita baca teksnya. Kami beruntung karena kabut sangat tipis, sehingga kami dapat menikmati indahnya sang fajar tatkala ia merekah. Semburat merah mulai muncul di ujung timur. Perlahan dan pasti mentari mulai menampakkan senyumnya. Tak pernah kubayangkan aku akan seberuntung ini. Hawa dingin yang merusak tulang dan kelelahan seakan sirna diterpa hangat sinar mentari yang mulai meninggi. Kulihat pemandangan sekitar yang kurasakan sekarang adalah aku benar-benar berada di tempat terindah yang tak pernah kutemui sebelumnya dalam hidupku. Dari kutipan paragraf tersebut, kita diminta untuk mencari nilai moral. Sekarang kita ke pilihan jawaban. Pasrah, tidak ada kata kepasrahan, karena tadi kan di kutipannya itu mencerminkan sebuah kebahagiaan dari penulisnya. Jadi tidak ada kata kepasrahan, berarti bukan termasuk jawaban. Kemudian yang B, bersyukur, bisa jadi. Yang C, berserah diri, tidak juga. Yang D, bangga diri. Bangga diri ini bisa diartikan dengan sombong, juga bukan termasuk jawaban. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Jadi penulis atau kami, sosok kami itu beruntung, merasa beruntung. Kata beruntung itu merupakan wujud sebuah syukur. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 8. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Jenis teks tersebut adalah, nah sekarang kita baca teksnya. Bulan adalah satu-satunya satelit. Nah, dari kalimat pertama saja kita sudah tahu ini tuh termasuk jenis teks apa. Jadi, ketika ada kata adalah atau penjabaran sebuah objek dengan rinci, itu sudah merupakan teks deskripsi. Nah, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu. Teks narasi. Narasi itu teksnya yang menceritakan sebuah peristiwa dengan alur yang runtut. Atau biasanya dalam novel atau di cerpen itu merupakan bentuk teks narasi. Eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas pengetahuan pembacanya. Eksposisi ini biasanya ditambahi dengan gambar ataupun statistik data. Nah, deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek dengan rinci dan detail. Kemudian yang pilihan D, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang fakta-fakta terkait alam dan biasanya memberikan informasi terhadap pembacanya dengan fakta-fakta yang ada. Jadi jawaban dari nomor 8 itu adalah C, deskripsi, karena ada kata adalah, karena dia menjelaskan secara detail. Oke, sekian dari saya terkait pembahasan soal SKB. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.